Tapi sebaliknya, bagi tingkatan yang arif, kalau Allah tidak terus-terusan memberikan kelapangan terus, tapi nggak memberikan kobat, jangan-jangan kelapangan ini istidraj untuk kita. Sekali lagi, kalau seandainya kita ini hidup dalam kesempitan terus-menerus, nggak ada kelapangan dalam hidup kita, jangan-jangan Allah ini nggak memberikan pertolongan yang kepada kita, sehingga kita dibiarkan dalam kondisi sulit sesulit-sulitnya. Atau sebaliknya, kalau kita juga terus-terusan dalam kondisi lapang, jangan-jangan ini istidraj, kok Allah nggak kasih kita kesempitan apapun itu, terus saja nikmat-nikmat terus yang diberikan. Seperti Fir'aun yang nggak merasakan sakit, sehingga dengan pedenya, dengan keyakinannya bahwa apa yang dirasakan, apa yang dimiliki oleh tubuhnya tidak pernah sakit, itu menjadikannya sombong. Maka kesehatan itu menjadi istidraj untuk Fir'aun itu sendiri. Nah, ternyata dalam syarah al-hikam yang lain, seperti Syekh Yusri itu mengatakan bahwa kobat, kesempitan dan kelapangan itu Allah berikan kepada kita. Tugas kita itu adalah bukan menentukan apakah kita dalam kesempitan ataukah bukan, apakah kita dalam keadaan lapang ataukah bukan. Bukan itu, kata beliau begitu. Tadi kata beliau, seorang hamba mukmin yang baik itu adalah mengikuti apa yang Allah aqamakan, yang Allah tempatkan pada diri pada saat itu. Kalau memang Allah sedang menempatkan engkau pada saat kesempitan, tugasmu adalah menerima kesempitan itu dan bersabar dalam kesempitan itu. Bukan sebaliknya, ketika Allah sedang memberikan engkau kesempitan, engkau malah ingin keluar dari kesempitan itu supaya menuju kepada kelapangan. Ini naik ya itu berarti kan arif tingkatan. ngeri. Kalau kita sedang diberikan kobat kesempitan oleh Allah, kata Syekh Yusri, beliau mensyarah kitab al-hikam juga dalam bait, ketika berbicara bait ini beliau mengatakan seorang mukmin itu adalah ketika Allah sedang memberikannya kesempitan, maka ia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya pada saat Allah memberikannya atau menempatkannya pada kesempitan, dan bersikap sabar dan rela terhadap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, bukan meminta Allah memindahkan dirinya dari obat, dari sempit menuju lapang. Sebab kenapa? Orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, bahwa ketika dia menginginkan dari kesempitan menuju kelapangan, berarti dia tidak mengikuti kehendak Allah, tapi mengikuti nafsu diri. Gitu ya Pak. Dia itu belum pasrah sepenuhnya kepada Allah. Buktinya adalah dia mengatur Allah dari tempat sempit ingin menuju kepada tempat yang lapang. Berapa Mas Dedi tambah alfin. Berat. Tapi karena Masnya soalnya ada rumah yang berkini. Berat. Sebab kenapa katanya? Karena tadi saking halusnya ini berbicara kobat dan basnya. Kalau kita sudah ditempatkan pada kondisi kobat, kemudian kita minta kepada Allah supaya dilapangkan, kita ini sejatinya itu mengikuti nafsu kita dan lari dari kehendak Allah dalam diri kita. Kan berarti kita sejatinya nggak taat kepada Allah. Buktinya adalah kita tidak mau mengikuti apa yang Allah tempatkan untuk diri kita. Kemudian dibalik ini semua, orang yang alhamdulillah itu mengenal Allah akan punya keyakinan bahwa obat kesempitan yang sedang Allah berikan kepadanya itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini yang paling sulit.
kesempitan yang ada dalam dirinya, rezekinya sempit, hatinya sempit, kesehatannya Allah berikan kekurangan, ya, dan sebagainya, dia punya keyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah tempatkan dalam kondisi sempitnya itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Sebaliknya, orang yang diberikan basar, kelapangan oleh Allah, juga jangan punya harapan bahwa ingin diberikan khobat oleh Allah. Walaupun orang yang arif tadi mengatakan, kata Ibnu Athaillah, orang yang arif lebih khawatir ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Tapi juga ulama-ulama mengatakan, jangan juga kita kemudian setelah diberikan kelapangan oleh Allah kemudian meminta supaya diberikan kesempitan. Kenapa? Kembali kepada awal, bahwa orang yang diberikan kelapangan kemudian meminta kepada Allah ingin pindah kepada kondisi sempit, berarti dia mengikuti nafsunya, tidak mengikuti kehendak Allah. Walaupun ulama-ulama yang arif billah ini lebih khawatir, bukan berarti dia meminta, karena kecondongan nafsu dalam diri kita itu memiliki bagian yang dominasi kuat ketika kita mendapatkan kelapangan, ketimbang kita ini mendapatkan kesempitan. Sekali lagi, manusia cenderungnya adalah nafsunya dominasi ketika Allah berikan kelapangan dalam dirinya. Maka ulama-ulama yang arif billah itu lebih khawatir kalau diberikan kelapangan. Kenapa? Karena dominasi nafsu dalam dirinya itu lebih muncul ketika dia sedang diberikan kelapangan oleh Allah. Contoh sederhana, kalau dia ini diberikan ilmu yang luas oleh Allah, ini lebih condong agak sombong, dikit-dikit nyalahin orang. Nggak nyalahin orang, minimal ngeremehin orang. Ya itu memang al-bastu itu nafsunya punya dominasi lebih kuat ketimbang kita yang bodoh-bodoh begini. Melihat orang yang berilmu lebih agung daripada diri kita. Dan itu adalah sejatinya sifat Abdullah, sifat hamba ya Allah kepada Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan, kemudian memiliki sifat yang hanya boleh dimiliki oleh sifat Allah, ini namanya kan melunjak ya Abdullah. Kenapa? Karena berpakaian dengan pakaian Tuhan, memiliki sifat sebagaimana sifatnya Tuhan yang tidak boleh dimiliki oleh hamba. Maka ulama-ulama itu dalam konsep ini mengatakan orang yang arif billah itu katanya lebih khawatir ketika diberikan kelapangan daripada kesempitan. Lagi-lagi sifat basat dalam diri kita ini, nafsunya akan dominasi pada diri kita karena ada kelapangan dalam diri kita. Nah, ini juga jangan menjadikan diri kita bahwa kelapangan itu menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Tetapi kata Syekh Yusri itu dalam kitabnya, beliau mengatakan orang yang diberikan kelapangan oleh Allah hendaklah ia istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dibarengi dengan rasa syukur. Itu orang yang sedang diberikan kelapangan oleh Allah dengan mengistiqomahkan ketaatan kepada Allah disertai dengan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua lisannya, dirinya, segala gerak tubuhnya mengatakan syukurnya kepada Allah. Kalau bukan Allah, saya tidak bisa taat. Kalau bukan Allah, saya tidak bisa begini. Kalau bukan Allah, saya terus saja bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, disertai rasa syukur tadi dan istiqomah ketaatannya kepada Allah. Ini sikap yang baik seorang hamba ketika melihat konsep al-qabdu wal-basd. Jadi tidak
memandang kobat itu satu kehinaan, bastu itu adalah sebuah kenikmatan. Tidak. Tapi bisa jadi kobat itu adalah kenikmatan. Dasar kelapangan itu adalah kesempitan. Sebaliknya, kobat bisa menjadi hakiki, yakni kesempitan. Dasar bisa menjadi hakiki sebuah kelapangan. Jadi, diri kita tidak bergantung kepada kobat apakah dasarnya itu. Sebab kata Ibn Athaillah di awal baitnya tadi bila mengatakan apa katanya, waqad akhraja, terkadang nanti Allah akan mengeluarkan akhrajaka anhuman, Allah akan mengeluarkan kalian dari kobat dan basar, dari kesempitan dan kelapangan. Tujuannya apa? Kay litakuna lisyai'in dunahu, agar kalian tidak bersandar kepada kobat dan basar, tidak bersandar kepada sempit dan kelapangan. Kobatnya tetap disandarkan kepada Allah, ini yang terbaik untuk dirinya. Basarnya disandarkan kepada Allah, bahwa kelapangannya juga akan mendatangkan kenikmatan dan ketaatan. Jangan juga sebaliknya mencampurkan hasrat keinginan diri kita terhadap kobat dan basar itu. Apa itu hasrat dalam jiwa kita? Kita ingin berpindah dari kesempitan menuju kelapangan, dari kelapangan menuju kesempitan. Memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya sering berikan contoh itu, namanya manusia, kita terutama saya pribadi, kalau melihat orang itu malah lebih enak daripada melihat diri sendiri. Padahal orang lain juga melihat kita lebih enak daripada melihat diri sendiri. Saya pernah ceritakan, ada jamaah di Kebiling itu punya tanah di Sababalau. Nengok tanahnya, lihat orang-orang tua utang panen, terus kuat tak panen. Pikul karung, 2 karung itu sambil jalan di pikul. Beliau turun dari mobil, dituntun sama anaknya. Kata petani yang pikul 2 karung, ngelihat bapak tadi turun dari mobil, Masya Allah, enak tenang dong itu. Bersetuet nuntun saya mobil, anaknya nuntun. Kata yang naik mobil, Pak Haji ngomong ngelihat orang petani yang bawa 2 karung, Masya Allah, enak kenal jadi bapak itu. Sudah tua kayak gitu masih kuat mikul 2. Ternyata dua-duanya melihat kenikmatan pada orang lain. Padahal semuanya itu bisa menjadi nikmat cukup dengan melihat diri sendiri. Makanya ulama-ulama tabi'in itu mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Kita ini gak usah jauh-jauh mengenal Allah, kenali dulu diri kita. Ini memang gak mengenal Allah lewat orang lain. Padahal diri kita saja sudah lebih cukup untuk bisa mengenal Allah. Lagi-lagi karena diri kita ini masih mendominasi nafsunya. Nah, nafsu ini kan sebenarnya yang enak-enak dalam badan kita. Ngelihat orang itu bawa mobil, hidupnya bersih, yang petani mulai enak ternyata dong itu. Lah yang turun dari mobil ngelihat itu, Masya Allah, enak benar ya. Makan ala kadarnya, dia tetap nikmat. Saya ini makan satenya sudah gak bisa. Makan nasi mau nambah gak boleh. Gitu Pak Aziz. Pak Aziz yang lebih paham. Diatur makanannya. Tapi itulah. Tapi bukan itu yang menjadikan apakah lapang atau sempit. Kelapangan akan menjadi sebuah kenikmatan ketika kita bersandar kepada Allah, bahwa kelapangan itu akan senantiasa menjadi nilai-nilai kesehatan. Kobat itu juga bisa menjadi sebuah kenikmatan ketika kobat itu bersandar kepada Allah, bahwa kesempitan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Jadi tidak ada manusia, sehingga kalau kita sudah mengenal konsep ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh, kita tidak akan lihat orang lain walaupun hidupnya sederhana itu adalah manusia yang tidak baik dalam hidupnya. Tidak. Kita juga tidak melihat orang yang pakai sorban, pakai peci,